Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan ridhonya sehingga kita masih diberi waktu, masih ada umur dan bisa beraktivitas dimanapun keberadaan Anda sampai saat ini. Salawat dan salam kita aturkan bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Oke, hari ini saya akan bercerita lagi tentang tanaman-tanaman yang disebut di dalam Al-Quran. Padahal kita tahu ya kalau di dunia ini mungkin ada sangat banyak tanaman yang ada di dunia ini. Karena seperti itulah Allah menciptakan saking sifat Rahman dan Rahimnya sehingga Dia menciptakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk ciptaannya. Karena dikatakan bahwa bumi yang telah dibentangkan kepadamu dan untuk makhluk yang ada di dalamnya. Jadi Allah menciptakan bumi dengan kemudian menyiapkan bahan-bahan untuk makhluk ciptaannya, menyiapkan kebutuhan ciptaannya. Tanaman-tanaman yang kita kenal itu kan sangat banyak. Nah, ternyata di dalam Al-Quran sendiri itu kurang lebih ada 8 ya tanaman yang disebut di dalam Al-Quran itu sendiri. Walaupun ternyata di dalam 8 golongan tanaman yang disebut itu akan mewakili golongan-golongan tanaman ya yang kemudian kita kenal saat ini. Ada yang paling terkenal ya tentunya kalau kita umat Islam tentunya ada kurma ya. Tapi apa itu tanaman pertama yang disebut dalam Al-Quran? Kita lihat bahwa di dalam Al-Quran itu kalau tidak salah dalam surat Ar-Rahman dikatakan bahwa buah-buahan ya dan pohon ya pohon kurma ya yang memiliki kelopak mayang, kemudian ada biji-bijian yang berkulit keras dan bunga-bunga yang beraroma harum. Nah, kalau dia katakan biji-bijian artinya dia sudah menyebut ya Allah sudah menyebut berapa banyak biji-bijian di dunia ini dan juga berapa banyak bunga-bunga yang ada di dunia ini. Dia tidak menyebutkan secara spesifik bunga ini, tapi itu sudah mewakili biji-bijian ya. Artinya apapun tanaman, apapun yang memiliki biji, artinya itu sudah disebut di dalam Al-Quran. Begitupun dengan bunga-bunga ya, bunga-bungaan dan mengatakan bahwa bunga-bungaan itu beraroma harum. Jadi tidak ada bunga yang sebenarnya tidak beraroma harum. Karena ada yang mengatakan bahwa bunga bangkai itu aromanya. Tetapi ada juga itu ada orang yang menyukai aroma itu ya. Tetapi di dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwa bunga-bunga itu aromanya harum. Jadi tidak spesifik mengatakan bunga ini, tapi semua yang namanya bunga itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Itu bisa kita temui kalau tidak salah di dalam Ar-Rahman ya, surat Ar-Rahman 55 itu di ayat berapa ya, 10 mungkin 10 sampai 13. Baik, saya akan memulai ya bercerita tentang tanaman yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi karena tanaman itu adalah makhluk Allah, sehingga makhluk ciptaan Allah, sehingga tanaman itu pun juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita sendiri kan tidak tahu bagaimana mereka tanaman-tanaman itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dari jurnal ya, dari plant biologi molekuler itu pernah mengkaji bahwa tanaman itu melakukan yang namanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagaimana bentuk tasbihnya itu dijelaskan melalui gelombang-gelombang yang dipancarkan oleh tanaman tersebut. Baik, tanaman pertama yang ada di dalam Al-Quran itu adalah pohon, namanya kalau disebut di dalam catatannya itu namanya as-sidir. As-sidir atau apa itu? Pohon bidara. Kita sebut pohon bidara. Ini bisa kita jumpai dalam Al-Quran itu di Al-Waqiah surat ke-56 ya, kalau tidak salah. Al-Waqiah itu di ayat 28 itu tentang pohon bidara. Kalau kita mengenal pohon bidara itu rata-rata katanya kalau pohon bidara itu bisa menangkal sihir, sehingga banyak orang yang itu hanya menanam pohon bidara di depan rumahnya ya, karena menganggap bahwa pohon bidara itu bisa menangkap sih. Tapi buah bidara itu enak kok dimakan ya, seperti apel-apel kecil ya. Kalau kita makan buah bidara. Dan ternyata memang itu disebut di dalam Al-Qur'an ya. Kita bisa jumpai di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah ya, ayat 28 tentang buah bidara. Kemudian ada lagi yang kita sebut al-inab. Al-inab. Ini paling sering kita makan. Ibu suka sekali yang makan buah ini. Apa itu? Al-inab adalah buah anggur ya, buah anggur. Ini fungsinya ini sangat banyak. Dan ternyata inilah yang dimanfaatkan tentunya untuk yang positif ya, menjadi buah yang sangat sehat. Kemudian ada juga yang memanfaatkannya menjadi anggur yang kalau berlebihan tentunya akan menyebabkan penyakit dan bisa juga membuat orang bisa menjadi mabuk ya. Tetapi kalau kita menggunakan semestinya dan ini dimakan pada saat segar banget, itu adalah sangat enak buah anggur ini. Nah, itu buah yang kedua. Itu kita bisa jumpai di dalam Al-Quran surat Al-Abasa ya, ayat 28. Kemudian ada lagi buah yang ketiga, ar-rumman. Nah, ar-rumman itu bahasa Arabnya ya ar-rumman, tetapi bahasa Indonesia aja tentunya adalah buah delima. Paling sering orang suka memakan buah delima, cuma sayang di Indonesia buah delimanya kecil-kecil ya. Tetapi kalau kita ke Arab Saudi, kita bisa menikmati buah delimanya yang seperti bola kaki ya, sangat besar ya. Nah, kalau Indonesia yang buah delima yang kita masih kecil-kecil itu bisa kita jumpai juga ada di dalam Ar-Rahman, surat Ar-Rahman 55 ayat 68. Begitu pentingnya buah ini, dan memang karena rasanya enak dan juga seperti kalau kita buka seperti kita menemukan mutiara-mutiara di dalam suatu buah ya, dengan warna-warni ya yang mengkilat ya, seperti itu. Kemudian buah yang seterusnya adalah atin. Ini buah tin. Kalau kita dulu ada ibu negaranya kita, ibu tin ya. Tetapi ternyata ini ada namanya buah tin. Dan ini biasanya banyak ditanam di depan-depan masjid ya. Di musola kami juga di Fakultas Pertanian ada buah tin yang kami tanam, dan itu kita sudah lakukan perbanyakan dengan cara vegetatif ya, untuk bisa disumbangkan, bisa ditanam di kebunnya orang ya, untuk menyebar buah tin ini. Buah tin ini juga sangat enak rasanya ya, warnanya merah menjelang merah bata, dari hijau berubah menjadi merah dan manis ya. Kalau sudah tua tentunya ya. Ada buah tin. Tentang buah tin ini bisa juga suratnya lengkap, karena dalam Al-Quran juga ada surat at-tin ya. Di ayat 1 Anda akan menjumpai ya buah tin ini. Kemudian ada lagi yang oleh-oleh kalau kita dari tanah suci ya, atau pulang umrah ataupun apapun namanya, kalau kita pulang dari tanah suci itu, kalau dulu ya orang berebutan ya, karena hanya orang dari tanah suci yang biasa membawa buah ini. Buah apa itu? An-nakal atau pohon buah kurma ya. An-nakal
susah namanya. Ini menjadi sangat khas ya untuk di daerah Padang Pasir. Buah ini ya dikembangkan, dan sekarang di Indonesia pun juga sudah banyak itu sudah dikembangkan, namanya kurma tropis ya, kurma tropis yang dikembangkan oleh Profesor Kolak ya, kemudian mengembangkan buah ini, dan sekarang sudah banyak jumpai di daerah-daerah yang seperti beriklim seperti Indonesia. Kita sudah bisa menjumpai buah kurma. Di kami pun di Sulawesi Tengah ini sudah ada yang menanam kurma dan bisa berbuah ya. Mengenai buah kurma ini kita bisa jumpai di surat Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara ayat 148. Kemudian buah apa lagi? Ya, seterusnya ada buah syar. Tapi ini bukan buah ya, karena ini Allah mengatakan bahwa syar itu adalah tanaman. Jadi apapun ya, ini adalah tanaman. Kalau kita menyebut Anda menemui tulisan asyar, itu artinya adalah tanaman. Jadi dia bukan buah, tetapi apapun yang ditumbuhkan ya untuk kepentingan makhluknya, itu kita sebut disebut ashar ataupun tanaman. Ini kita bisa jumpai di surat Al-An'am ayat 141. Apalagi? Ya, buah selanjutnya adalah al-yaktin ya. Ya, kalau orang Arab ya suara-suara ini ada dengung di lehernya sengau-sengau begitu. Itu adalah pohon. Dia hanya menyebut bahwa pohon dari jenis tebu ya. Jadi kalau kita mungkin dari jenis tebu ya, mungkin padi ya. Jadi jenis orisa-orisa seperti itu, jenis tebu itu disebut sebagai ayatkin ya, ayaktin ya. Teman-temannya tebu banyak dari golongan-golongan sativa ya, orisa sativa itu termasuk tebu ya, macam-macam tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan gula ya. Ini bisa kita jumpai di surat As-Saffat 146 tentang tanaman tebu. Berikutnya ada buah as-zaitun. Ini juga menjadi oleh-oleh khas orang dari Tanah Suci, membawa minyak zaitun pulang. Karena memang minyak dari zaitun itu kan sangat rendah kolesterol ya, tapi Anda jangan menggunakan menjadi menggoreng ya. Itu hanya dicampurkan ya kalau Anda habis memasak ya. Terus ini supaya rasanya enak makanannya, taruh aja minyak zaitun ya. Ini ternyata buahnya ada dalam Al-Quran juga disebut az-zaitun, namanya tetap tidak berubah az-zaitun, dan diindonesiakan tetap menjadi buah zaitun. Ini juga kita jumpai di dalam Al-Quran di surat At-Tin, sama dengan buah tin tadi ya, di ayat pertamanya. Kemudian ada fakihah ya. Itu fakihah artinya adalah buah-buahan. Jadi tadi ada tanaman, ada buah-buahan. Jadi apapun ya yang menyangkut buah-buah itu dimasuk ke dalam golongan ini, fakihah. Kalau sudah sebut fakihah itu artinya adalah buah-buahan, sehingga kata ini bisa kita jumpai di Ar-Rahman juga di ayat 11 ya, karena memang surat Ar-Rahman itu adalah surat yang menggambarkan bagaimana apa yang diciptakan oleh Allah itu, bagaimana kita sebagai hambanya harus bersyukur ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukasiban. Hal mana lagi yang ya dia sudah menciptakan untuk kebutuhanmu ya. Ya, fabi ayyi ala'i ma kasiban. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita selalu bisa bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa seperti ini ya. Allah begitu cintanya kepada makhluknya ya, sehingga semua sudah disiapkan. Berlomba-lombalah kamu mengkajinya ya, supaya bisa bermanfaat untuk umat di bumi ini ya. Jangan merusak bumi ini.
Kemudian selanjutnya buah terakhir. Ada lagi. Oh, ini buah kurma juga bisa nama lainnya juga bisa juga disebut di surat surat Maryam ya. Ayat 25 disebut juga bahwa buah kurma itu nama lainnya adalah rutab ya. Itu kenapa ada di surat Maryam? Karena kita ingat pada saat Maryam mengandung Nabi Isa ya, setelah melahirkan, karena dia berada di bawah pohon kurma, kemudian dia untuk mengisi perutnya, ternyata pohon itu berguncang dan jatuhlah buah kurma itu, sehingga itu kata rutab itu ada di dalam surat Maryam ayat 25. Nah, seperti itulah cerita-cerita penjelasan-penjelasan tentang tanaman-tanaman yang ada di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi sebenarnya Allah sudah menyebut tentang buah-buahan, Allah sudah menyebut tentang biji-bijian. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, itu ada namanya buah-buahan, jadi semua golongan buah-buahan dia sebut ya. Kemudian bunga-bungaan, jadi ya maha sempurna lah, semua sudah lengkap sebenarnya. Tinggal kita yang bagaimana mengkaji Al-Quran ini sebagai panduan kita ya. Mudah-mudahan dengan mengkaji Al-Quran semakin kita bisa ya merasa sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena coba kita bayangkan bahwa di dalam satu sel itu di dalam sel tumbuh-tumbuhan itu, dalam satu sel itu sudah dilengkapi ya, ada proses yang di dalam yang sangat-sangat sempurna. Bagaimana orang bisa hidup, bagaimana selnya itu bekerja di dalam sel itu lengkap sekali. Nah, ini sel ini ukurannya sangat-sangat kecil ya. Sehingga kalau kita berpikir, ya Allah, maha besar Engkau ya Allah. Bisa Kau ciptakan bagaimana proses itu yang berjalan dalam suatu suatu unit yang sangat kecil, tetapi di situ sangat lengkap. Itulah yang mendukung bagaimana buah-buahan itu bisa tumbuh besar ya, akhirnya menjadi tanaman yang lengkap, menghasilkan buah, menghasilkan bunga, menghasilkan buah untuk dimakan oleh manusia dan hewan. Saya kira itu untuk hari ini, nanti lagi penjelasan yang lainnya. Hari ini hanya saya fokus ke bagaimana tanaman itu yang ada di dalam tumbuhan. Oke, terima kasih. Ini untuk hari ini yang saya berikan. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Terima kasih sahabat-sahabat TikTok yang sudah bergabung ya. Ya, ini Ibu ya hanya hari ini sedikit dulu, karena nanti baca-baca lagi apa yang bagus lagi yang untuk di live kan. Karena ini Ibu baru belajar live. Karena ada tantangan dari ini supaya bisa live, ya udahlah. Ya saya live aja ya, sepengetahuan apa yang bisa saya bagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi.